Hilangkan sekarang pelet yang kamu kasih ke Adnan. Maksud kamu apa sih? Wulan, apa sih? Cabut pelet kamu yang kamu kasih ke Adnan. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Iya. Sabar. Ini tanda kuburan untuk melet Adnan. Bagus. Cepat deh, Yai cap jus tuh peletnya. Aduh, jai banget si Desen, Nek. Tuh kan, mata kayak kelilipan, aduh. Omai, kita kejar mereka. Ayo. Cap jus. Tolong Pak. Ada apa, Bu? Ada hantunya si Manis sebagai gentayangan. Sumpah di sana. Hantu apaan? Jam segini gentayangan. Hantu overtime. Enggak, bukan overtime beneran. Hantunya si Manis gentayangan, bener. Kita nggak bohong. Dia emang kayak begitu, suka aneh. Belum tentu bener apa nggak dia ngeliat hantu. Stres kali itu orang. Lihat aja tuh. Udah yuk. Ayo. Aja. Udah yuk. Pak, tunggu dulu, tolongin dulu, Pak. Maaf, kita masih ada urusan. Tante, kayaknya kita kabur jadi tante. Daripada nanti hantu yang muncul lagi terus kita diapa-apain, ya nggak sih? Ayo, Tante. Dadah. Yuk, Tante. Wulan, masih. Wulan, Lepasin apaan sih? kamu itu sahabat aku. Tega sekali kamu membunuh aku. Preman-preman itu menyiksa aku. Aku ditabrak mobil, dibuang di jembatan. Enggak, gue nggak tahu. Lepasin, please lepasin. Ampun, ini orangnya belum ngaku aja. Nih, Eka buang ya ke bawah jembatan. Siapa tahu ada moncong buaya yang sih memakan Yei. Adnan, tolong Tante Adnan. Aduh, Tante, kenapa? Wulan mau dicelakain sama arwah gentayangnya si Manis. Hah? Ayo masuk. Iya. Omai, jangan terlalu kasar juga. Udah Manis, kamu tenang aja. Biar Eka yang habis ini cewek bertahu rasa dianya. Ih. Nggak, jangan, please beneran gue nggak tahu apa-apa. Beneran Manis. Adnan! Ngerasain. Omai, jangan Omai. Tolong aku! Lo lepasin Wulan nggak? Di sini bukan tempat lo. Lo bisa ngeliat Eke. Adnan, buka mata yang lebar-lebar ya. Ini cewek penjahat dan sudah guna-gunain lo. Dan bahkan dia ngebunuh si Manis, tau nggak? Lo bilang? Ini gawat. Kalau aku diem aja, Adnan bisa sadar. Aku harus memeletnya lagi sebelum pengaruh peletnya hilang. Adnan, kamu bisa lihat aku. Adnan, aku ada di sini. Kamu dengar suaraku kan? Kenapa sih? Kamu selalu aja nggak bisa lihat aku, nggak bisa mendengar suaraku. Padahal aku tuh ada di sini. Tapi kamu bisa melihat Omai. Kamu harus tahu Adnan, Wulan ini jahat. Dia sudah memelet kamu. Kamu bisa dengar suaraku kan? Adnan, lihat. Manis sudah di sini. Adnan, buka batu lebar-lebar. Help me, Adnan. Adnan, kamu jangan percaya sama mereka. Adnan, jangan. Kamu percaya sama aku. Mereka bohong. Mereka cuma hantu. Jangan. Adnan. Aduh, tuh kan. Eka pengen banget Manis digituin. Mereka jahat, Adnan. Adnan, kamu jangan percaya sama mereka. Mereka cuma mau fitnah aku doang. Kamu percaya sama aku kan? Sekarang lo pergi dari sini. Dan kalau emang Manis ada di sini, bilang sama dia kalau dia udah mati. Jadi jangan ganggu kami lagi. Pergi lo! Ayo cepetan. Miss. Adnan, segitu bencinya kamu sama aku.
Cup manis, udah nih jangan sedih ya. Kamu kan tahu Adnan tuh diguna-guna sama si cewek manja itu, gatal itu, dengki itu. Udah manis, tenang ada Eke. Ntar Eke cari jalan keluarnya. Ya manis? Yuk, capcus. Videoin gua dong. Untuk pura-pura gua bunuh diri. Ya gua nggak putusin cowok gua. Ayo, cus. Berani maling di sini? Tunggu. Aku tidak akan pernah mengganggu siapapun, melainkan mereka yang melakukan kesalahan. Namaku Manis. Aku penunggu jembatan ini. 300 Pak, alhamdulillah. 300.000. Hasil jual baju bekas dapat 300.000. Kurang 200.000 lagi kita bisa pergi ke luar negeri. Oh, jadi gitu. Sampean mau melarikan diri ke luar negeri, mau menghindari saya, menghindari membayar hutang sama saya. Gitu kan? Hah? Ngaku? Maksudnya Bu Karwi apa ya? Alah, nggak usah muter-muter. Saya sudah tahu, kalian itu mau melupakan tanggung jawab untuk membayar utang sama saya. Bu Karwi, saya tidak bermaksud mau melarikan diri. Heh, tapi saya dengar sampean mau pergi ke luar negeri itu apa? Hah? Apa? Coba, ngaku. Iya Bu Karwi, saya memang mau ke luar negeri, tapi jadi TKW biar bisa bayar utang Bu Karwi. Alah, saya ndak mau dengar kata-kata manis dari kalian. Semuanya ndak bisa dipercaya. Hah? Heh, kalian berdua masuk. Ambil semua barang-barang yang sekiranya berharga kita bawa keluar, kita sita semuanya. Cepetan, masuk, masuk. Jangan dong. Bapak nggak apa-apa. Jangan diambil. Mengharukan sekali ini loh, Be. Barangnya diangkutin. Bawa semuanya dibawa. Semuanya bawa. Loh kok semuanya kok TV segala dibawa itu gimana toh? Ambil, cepetan. Mainnya enak. Syukuri. Syukurin maksudnya toh, Babe. Nanti saya masaknya gimana kalau ngobrol sama kau juga dibawa. Makanya kamu itu harus segera lunasi utang-utang kamu sama saya. Oh gitu. Ayo Be, kita jalan melanjutkan perjalanan. Ayo. Jangan macem-macem lo sama Jenudin sama Mumatun. Itu dia makanya. Hayu. Let's go. Ayo. Ambil, kamu semuanya. Allah Maha Tahu, Bu. Allah pasti akan membalas keserakahan Bu Karwi. Kenapa aku masih memikirkan Adnan? Adnan selalu terbayang. Aku harus cari cara untuk menghilangkan pelet yang Wulan kasih ke Adnan. Kamu ngagetin aja sih. Kamu kenapa sih cemberut aja? Udah dong, kamu jangan bersedih. Kenapa malah kamu yang datang, Amoy? Harusnya Omai. Karena Omai udah janji sama aku akan nemuin aku di sini. Udah deh Manis, si Oma itu bukan sahabat yang baik. Asal lu tahu ya, si Oma itu kalau temennya sedih, dia bakalan ninggalin. Jangan percaya sama dia. Udah lah Manis, lu berteman aja sama gue. Gue paling gak bisa ya kalau ngeliat cewek secantik lu bersedih. Oh iya Manis, ikut sama gue aja yuk. Gue akan menghibur hati lu yang sedang berduka dengan semua mentari kesenangan dan menutup hati lu dengan kegalauan dan kegundahan. Tapi kalau Omai datang gimana? Udah dong, ngapain sih sebut-sebut si Omai lagi? Gue yakin ya, si Omai itu gak bakalan datang. Percaya itu. Awas,
Awas, sana. Eka tekong sama Yey. Tekong. Lagian sih, pocong apaan tuh Nek namanya? Eka nggak mau berteman sama Yey secara Yey tinta modis manja. Hulala. Ih, sebel. Sana pergi. Kenapa ini? Mata lu kelilipan? Okray. Eka punya ide. Trada! Trada! Eka berhasil buat Yey pada modis. Udah cool, udah so cute kayak Eka. Nah, sekarang ajarin Yey catwalk. Liatin Eka ya, Wak. Mat, bikin kita kayak semula. Aduh, kenapa sih, Nek? Aku juga. Lo ngancurin reputasi dan image pocong tahu? Lo cari mati ya? Aduh, Eka tekong. Eka gak mau metong. Hah, metong? Kan Eka udah metong. Ini tempat apaan sih? Nah Manis, kita itu ya sebagai bangsa hantu, kita juga perlu yang namanya tuh pesta-pesta. Nah di sini nih, biasanya kita semua tuh ngelakuin pesta-pesta, pesta pora supaya kita seneng-seneng, iya kan? Nah Manis, sekarang gue bakalan ngenalin semua teman-teman gue sama lu ya. Yang ini nih, lu lihat kan? Yang geng Deprok aja, ini namanya suster ngesot. Walaupun dia cuma bisa ngesot, nsrot, tapi dia itu ratunya Patri di sini. Hai. Ratu pesta. Terusnya, itu tuh yang di sebelah lu namanya Hai, aku Miss Kunti. Kuntil Anak. Hai Kunti. Walaupun dia suaranya gede, dia paling bisa nakut-nakutin orang. Nah Manis, satu lagi ya. Brocong, maju lu. Geleng-geleng aja. Nah, yang ini namanya Brocong. Brocong ini dia baru mati kemarin alias tiren. Lu kudu waspada sama dia. Dia ini Brocong alias Brondong Pocong. Dia itu orangnya player. Brocong, lu awas ya. Macem-macem sama si Manis, lu kudu laporan dulu sama Mami. Udah mundur lu, gue capek. Manis, sini. Sekarang kita nikmatin malam kita. Soalnya malam ini cuma punya kita semuanya. Semuanya senang-senang, joget ayo. Eka udah duga kenapa Yey dan Eka sama tuh pocong-pocong. Ternyata Yey bawa si Manis ke Sindang, ngajak lu party, segala macamnya dugem. Dasar lo hantu buntil. Eka laporin ke lo ya. Tunggu. Kok hantu bisa punya HP sih? Emangnya komunikasinya pakai handphone kalau hantu? Iya dong Manis. Secara gitu loh, Hentong juga butuh komunikasi sama Hentong. Emang iya nggak gaul gaptek, hulala. Bentar ya, kita telepon. Amoy, jangan Moy. Tenang lo ya, telepon Papi. Pun terima callingan lu, sini. Halo Papi. Hantu Bintil, HP Eka Sindang. Jangan pocong Brondong. Jangan. Tuh kan dapet kan daging dong. Ada-ada saja kelakuan mereka. Oh, rupanya kamu suka dugem ya? Hah? Iya tuh Pi, si Amoy tuh yang pengaruhin si Manis. Ngajak dugem, party, apalah-apalah. Dasar lo hantu berantalan. Berarti kamu Terus Papi, hajar Papi cakar biar tahu rasa tuh hantu bintil. Ih. anaknya Papi. Apa sih maksud Papi? Dulu Papi sukanya party. Ih Papi, berarti kita suka dugem animal dong. Tapi itu dulu. Sekarang nggak ada dugem-dugem lagi. Kita harus tobat. Tuh
Tuh dengerin hantu bintil. Tuh kan rasain tobat deh ya, tobat. Udah metong aja tetap nggak tobat. Dasar lo bintil-bintil. Justru sekarang kita harus merubah image sebagai hantu. Dulu kita terkenal dengan suka mengganggu orang jahat, suka nakut-nakutin orang. Sekarang kita harus menjadi hantu yang baik. Suka menolongin hantu-hantu yang lain dan menolong orang yang susah. Setuju papi. Kalau Eke sih agre, bahasa Belandanya. Agree, agree bahasa Inggris. Oh itu manis. Dan satu lagi, kita hanya boleh mengganggu orang yang jahat. Ayo papi, agre lagi kales. Agree. Oh iya, manis capcus yuk. Kita kan harus jalan amanah papi, nolong hantu dan orang-orang yang butuh kita. Yuk sayang, kita ngantar. Ngantor di Mandose. Ya jembatan lah, masa di rumah sih? Manis pinter bahasa bintil. Belajar Oh iya, sama Omai. manis. Hantu bintil, awas lo ya kalau rebut si mas dari Eke. Eke cakar-cakar, Eke dugem, Eke jambak ya. Yuk sayang, capcus. Tunggu. Kamu harus bisa menjadi hantu yang insaf. Kamu harus belajar dulu sama papi. Manis, sayang capcus. Papi, kok ngilang, Pi? Anak nggak bisa dibilang deh, tetap aja ngeloyor. Ibu itu menangis kenapa, Omai? Manis, kayaknya itu hantu berong deh, Nek. Hantu baru. Iya itu. Kita samper yuk. Ayo. Ibu hantu baru ya? Bu. Ibu kenapa malah nangis? Kok nangisnya malah seperti itu? Ibu pasti punya masalah. Kalau berkenan, ibu boleh cerita sama kami. Siapa tahu kami bisa membantu ibu. Iya, saya mendengar kabar dari hantu kuburan. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, Bu. Ibu itu adalah klien baru kami. Ibu ada masalah apa sih, Bu? Anak angkat saya, Tiara, dia sudah meracuni saya sampai akhirnya saya meninggal dunia. Setega itu? Entahlah, saya juga tidak ngerti mengapa dia melakukan setega itu. Sampai akhirnya saya sakit. Saya meminta dia untuk pergi berobat ke dokter, tapi dia melarang saya. Dia bilang, sakit yang saya alami ini adalah sakit guna-guna. Sampai akhirnya dia mencarikan dukun untuk saya. Terus, Ibu diracuni dengan cara apa? Dari makanan. Dia menyuapi saya setiap hari. Saya pikir dia itu sayang sama saya. Dan dia mencampuri makanan dengan racun sampai akhirnya saya sakit. Lalu saya meninggal dunia. Ya ampun, dasar anak durhaka nggak tahu diri. Anjing aja nih, dikasih makan sama majikannya nggak bakal menggigit. Eka paling sebel, Eka pengen cakar-cakar dia. Kayak Eka dong, hantu tapi baik hatinya. Ibu tenang aja ya. Kami pasti akan membantu ibu. Makasih ya manis. Omai. Iya Bu, sama-sama Bu. Manis. Siapa yang suruh kamu makan? Biasanya Bu Nina jam segini membolehkan saya makan, Non. Kamu dengar baik-baik ya. Perempuan itu sudah mati. Dan sekarang di rumah ini yang berkuasa itu saya. Dan ingat, kamu tidak boleh makan sampai saya izinin kamu makan. Ngerti kamu? Tapi Non... Ya Allah. Dasar nih perempuannya berhati iblis. Kayak Eka dong, setan hatinya perempuan. Gimana kalau kita tukeran aja? Pasti kamu yang mendorong saya kan? Berani kamu nantangin saya? Bukan saya, Non, yang mendorong. Saya nggak mungkin melawan Non Tiara. Jangan banyak alasan kamu ya. Sini kamu. Sini. Ya Allah. Sini. Sini kamu. Sini. Berani-beraninya kamu ngedorong saya ya. Ya Allah, Non Istighfar, Non. Istighfar jemputan, ya Allah. Saya ini... Apa? Kamu itu tuh cuma pembantu yang gak
tahu diri. Rasain kamu ya. Siapa lo? Kenalin, Eke Omai. Oh, jadi lo yang ngedorong gue? Dasar lo cewek nakal, tega-teganya ngebunuh orang yang udah baik sama lo. Kamu sudah membunuh ibu angkatmu sendiri. Enggak. Minta maaf kepada ibumu. Datang ke kuburannya. Dasar cewek nakal. Mesti nih, Eke cakar-cakar ye, bertau rasa. Eke jambak-jambak ye, biar sampai botak biar kayak Eke sama bentuknya. Sini lo. Jangan! Jangan sakitin Non Tiara. Kalian boleh sakiti saya, tapi jangan dia. Oh, ibu masih ngebelain dia. Berarti ibu berhadapan dengan Eke dong berarti. Jangan Omai. Ingat pesan papimu. Kita boleh ngasih pelajaran kepada orang-orang yang jahat. Tapi jangan mencelakainya. Tinta manis, Tinta. Karena Desa udah ngebelain orang jahat. Jadi harus kita hajar manis. Kita pergi Omai. Kalau kamu nggak berubah, aku jamin hidupmu pasti akan menyesal. Ini ngapain sih peluk-peluk? Jijik tau gak saya dipeluk-peluk pembantu? Pergi kamu! Pergi! Aku harus cari dukun yang bisa melindungi aku. Dan hantu-hantu tadi pasti ada hubungannya sama Bu Nina. Karena mereka menyuruh aku minta maaf dan tobat. Awas saja. Ih, kamu jangan pernah ganggu hidup saya lagi ya. Kamu itu tuh udah mati. Jadi kamu harus pergi dari hidup saya selama-lamanya. Dan ingat ya, jangan pernah coba-coba gangguin saya dengan mendatangi hantu-hantu lain ke rumah saya. Ingat, saya nggak akan pernah bertobat. Dan saya tidak pernah menyesal udah buat kamu mati. Ibu, nggak mungkin. Eke paling gak kuat lihat orang begindang yang jahat sama ibunya, pengen cakar-cakar rasanya. Udah diangkat sama Ibu Nina malah ngabisin ibu sendiri. Manis. Eke pengen cabik-cabik, pengen cakar-cakar. Tadi aku mendengar curhatan Bu Nina yang sayang banget sama anak angkatnya. Jadi teringat bapak sama ibu. Dasar cewek berani-beraninya ganggu pacarnya si Manis, mengganggu pacar orang. Heh, siapa juga yang ngerebut? Orang Manis sudah meninggal juga. Jadi aku nggak pernah ngerebut pacar orang. Kamu itu sabar sedikit kenapa sih? Baru saja Manis meninggal. Bisa-bisanya kamu rebut pacar si Manis. Kenapa ya Adnan? Tiap aku jalan sama kamu pasti sial terus. Kemarin anaknya hantu yang jambakin aku. Sekarang emaknya hantu jambakin aku. Sial banget lagi. Kalau ngomong itu dia ya. Jangan ngomong apa. Dasar kamu ya orang stres. Udah jelas anak kamu kan udah lama mati. Terserah Adnan dong. Mau punya hubungan sama siapa? Kok ngatur sih? Adnan, beneran kamu sudah lupa sama si Manis. Kamu sudah lupa sama si Manis. Sekarang aku udah jatuh cinta sama Wulan. Tuh, denger sendiri kan? Adnan yang cinta sama aku. Jadi bukan aku yang maksa Adnan. Oke, bye. Yuk, dadah. Awas ya. Kalau sampai berani menyenggol keponakan saya, lihat aja. Mendingan kamu tuh urus aja tuh. Anak kamu sekarang gentayangan. Urus itu yang lebih penting. Hei, jangan sembarangan kamu ya. Bilang anakku arwahnya gentayangan. Pak, nggak mungkin Pak. Arwahnya si Manis gentayangan, nggak mungkin. Si Manis nggak mungkin gentayangan.
mohon, Pak. Tapi benar Bu, arwahnya si Manis gentayangan. Dan arwahnya si Manis sering muncul di jembatan bersama hantu botak. Ih, aku tuh bingung banget tau gak sih sama orang kampung. Kenapa sih mereka tuh kasar banget sama aku? Lagian aku tanya deh sama kamu, aku gak pernah maksa kamu kan buat cinta sama aku? Enggak kan? Enggak sama sekali. Aku cinta sama kamu. Tuh kan. Wah, Adnan, kamu kenapa? Tolong! Tolong! Aduh, kamu kenapa sih? Aduh, gimana ya? Tolong! Aduh, tolong! Tante dia kenapa, Tan? Udah, kamu tenang aja. Kita bawa anak pulang. Ini bagian dari rencana kita. Ayo. Yaudah. Ayo, pulang. Tante punya rencana apa sih? Tante akan nambahin dosis pelet buat Adnan. Supaya Manis tidak akan ganggu lagi. Dan kamu harus cepat minta dinikahin sama Adnan. Ya? Bagus deh, Tan. Aku juga mau kayak gitu. Tunggu ya. Tante siapkan dulu. Mbak, nggak bisa seenaknya dong main gusuran ini. Ini kan kuburan tanah wakaf yang dibeli orang tua Mbak. Justru karena itu maka saya mau ambil. Saya punya surat-suratnya ya Pak. Kalau memang tanah ini sudah diwakafkan, mana buktinya? Iya, memang saya nggak punya bukti. Tapi kan orang tua Mbak sendiri yang ngomong sama saya langsung. Dan ada beberapa saksi waktu itu Mbak. Aduh Pak, kalau cuman omongan tanpa bukti itu nggak akan kuat di mata hukum. Saya ini pemegang hak waris resmi. Jadi saya tidak mau tahu Bapak harus gusur semua kuburan ini. Mbak, tapi di sini ada kuburan orang tua Mbak, Ibu Nina. Emang kenapa? Bapak pikir saya peduli? Keterlaluan nih cewek Manis. Kita harus hajar dianya, kita cakar-cakar biar tahu rasa. Tenang, jangan pakai emosi. Aduh Manis, emosi gimana sih? Ini udah urgent Manis, keterlaluan dianya. Kita harus hajar. Tenang aja, tenang. Aku bilang tenang. Asal Bapak tahu ya, Ibu Nina itu tuh mandul, gak bisa punya anak. Saya itu cuma anak angkatnya. Walaupun Ibu Nina bukan orang tua Mbak, tapi dia menyayangin Mbak seperti anaknya sendiri. Gak usah so tahu, bawel ya Bapak lama-lama. Udah, saya nggak mau tahu. Pokoknya besok saya balik ke sini, ini semua sudah harus digusur, ngerti? Terserah Mbak, saya angkat tangan kalau gitu. Pak! Bapak! Ih, bener-bener kurang ajar ya. Dia pikir saya butuh sama dia. Saya punya koneksi yang bisa menggusur semua ini. Bentar Manis. Aduh. Manis lepasin Manis. Tunggu dulu, aku punya cara untuk itu. Ya pokoknya saya nggak mau tahu apapun yang terjadi. Pokoknya ini semua harus digusur. Paham kan? Manis, kayak ikutan nenek boleh ya? Berhasil kita. Seenaknya aja rumah kita mau digusur-gusur. Dikira ini tanah punya nenek moyangnya. Beran. Aduh, jadi seneng deh kalau ngeliat kalian berdua akrab seperti ini. Kenapa lu? Lu ngapain belum peluk sama gue? Ya bisa gatal-gatal gue ya. Lu tuh dasar lu jingkruk. Ya jingkruk lu bintil. Lu buntul. Dasar kenengik lu. Gahe ke sama ye. Botak bau. Lu jingkruk. Dasar tengil. Iya sih? Setengah gue belum peluk sama lu. Tante, kok dimasukin ke badannya Adnan sih? Kok kenapa-napa gimana? Kamu tenang aja, Wulan. Tante sengaja supaya Manis tidak akan bisa mengganggu Adnan, ya. Jadi
kalau nanti Manis berusaha menolong Adnan untuk mencabut semua guna-guna yang Tante tanamkan ke Adnan, maka Adnan akan mati. Bagus deh kalau kayak gitu. Karena kalau emang Adnan nggak bisa aku milikin, Tan, mendingan dia mati aja sekalian. Karena Tante tahu, aku nggak rela dia dimiliki sama cewek lain. Tentu. Makanya kamu percaya aja sama Tante, ya? Bawa mereka keluar semuanya! Bawa keluar! Dasar tukang bohong! Karena udah nggak ada lagi barang-barang berharga yang bisa saya sita dan utang-utang kalian masih banyak, saya akan segera melaporkan kalian ke polisi. Kalian berdua akan segera dipenjara, ngerti? Bu Karmi, mohon maaf Bu, jangan saya dibawa ke polisi Bu. Bu Karmi, kami pasti membayar hutang-hutang kami, Bu. Tapi mohon jangan penjarakan kami. Alah, sudah. Saya udah nggak percaya sama kalian. Kalian ini berdua pembohong. Bapak, Ibu. Aduh Manis, kita nggak boleh tinggal diam. Caps Manis, kita ajar dia. Siapa yang dorong saya? Siapa yang dorong saya? Eke yang dorong kena pose. Kalian berdua lawan dia. Iya. Omai, kamu kesini Omai. Udah jangan ngerjain mereka, jangan nampakin diri. Nanti orang-orang pada datang, sini. Ya Manis. Sial banget loh, ngantuin Eke botak. Eke itu Omai, hantu cantik sejagat raya. Hantu botak. Kata Bu Karmi ada hantu botak, Pak. Astagfirullahaladzim. Apa benar, Pak? Kalau si Manis itu sekarang jadi hantu. Omai, kamu bisa nggak sih nggak ngerjain orang? Manis, ternyata orang ganda, tintus tekong liat Eke. Ternyata suara Eke menggelegar, desa tekong di akhirnya. Ya Bapak nggak tahu Bu, tapi kata orang-orang ya begitu adanya. Kenapa Pak si Manis itu bisa jadi hantu? Memangnya ada masalah apa yang belum diselesaikan Manis di dunia ini, Pak? Kok Manis jadi hantu? Bapak, Ibu, Manis ada di sini. Manis memang menjadi hantu dan bergentayangan. Tapi semua itu, Manis pengen tahu siapa yang membunuh Manis, Pak, Bu. Dan Manis masih ingin menjaga Bapak sama Ibu. Aduh Manis, kamu kena posesi, mewek terus. Eke paling nggak bisa kalau kamu sedih-sedih terus. Yuk caps dari Sindang, Udin, jangan sedih-sedih terus sayang. Yuk. Manis pergi dulu ya Pak, Bu. Aduh Manis, kok Eke ditinggal sih? Ih, jahardes deh, ih Manis. Ini kok pada berantakan semuanya. Non, jangan hancurkan barang-barang yang ada di sini. Ini semua kesayangan Bu Nina. Bilang apa kamu barusan? Berani gak kamu ngelarang saya? Berani kamu ngelarang saya? Hah? Berani? Jangan, Non. Kamu mau ngapain? Sudah saya bilang kan sama kamu, jangan pernah berani ikut campur urusan saya. Kita masuk. Aduh, kenapa si Manis gak bisa masuk rumah Indang ya, Nek? Kenapa ya? Coba kamu periksa. Ntar, Eke cek dulu. Halo, ini rumah mah udah dipagerin tuh sama dukun amatir.
Tenang Manis, biar Eke yang kelarin. Aduh, kamu nggak sopan banget sih. Emang begindang, Nek. Ngilangin pagar dukun amatir itu. Biar tahu rasa dianya. Enak kan, Nek? Bukan busuk. Aduh. Ayo. Yuk. Kalian lagi? Ngapain hantu jelek di sini sih? Lagian, Yai percaya sama dukun bersih dah. Ya nggak manjur lah, Nek. Lepasin nggak? Lepasin! Jangan sakiti Bu Romlah. Emangnya apa urusannya sama kalian, ha? Dasar kalian hantu jelek. Ih. Dasar anak durhaka. Kalau tahu aja ya, lo itu udah ngebunuh orang tua lu sendiri, tahu nggak? Apa? Maksud kalian apaan sih? Bu Nina, almarhumah yang memberitahukan aku. Nggak mungkin. Nggak mungkin ibuku pembantu jelek kayak dia. Tiara, aku memang ibumu. Aku ibu kandung kamu. Jangan kamu pernah mengaku-ngaku sebagai ibu saya. Kamu itu cuma pembantu. Pergi kamu! Pergi! Kenapa aku nggak bisa bergerak? Ini pasti perbuatan kalian dasar hantu jelek. Kembalikan aku seperti semula. Kembalikan! Tolong maafkan anak saya. Jangan siksa dia. Kembalikan dia seperti semula. Bukan kami yang melakukannya, Bu. Lagian sih, Yei susah banget dibilangin sama Eke. Makan tuh ajab, Nek. Pergi kamu! Pergi! Tenang. Kamu cuma pembantu, pergi! Tenang, Tiara, tenang. Jangan takut, ibu di sini temani kamu ya, Nak. Enggak, pergi! Pergi! Aduh Manis, ngapain sih disindang? Ya ampun, lu ngapain? Tengok-tengok rumah si Wulan itu kan cewek gatel. Aku yakin Adnan ada di dalam rumah itu. Dan dia masih terpengaruh oleh pelet Wulan. Ya elah Manis, kan ya tahu tuh pelet kuat banget. Jangan-jangan dia pakai limited edition lagi, original, nggak KW-KW kayak Eke KW. Aku nggak bisa tinggal diam. Kamu tunggu saja pembalasanku, Wulan. Aduh Manis, yuk acap cus, ngapose disindang diem terus. Cus ah. Gimana sekarang keadaan kamu? Udah nggak pusing lagi kan? Sama sekali enggak. Dan ini semua karena kamu. Makasih ya sayang. Kalau aku suapin kamu makan mau nggak? Aku ini beruntung banget. Kamu tuh udah cantik, baik, dan kamu perhatian banget sama aku. Sepertinya Wulan sedang menjalankan rencananya. Itu Manis. Terus kalau gitu kapan dong kamu bawa aku ke keluarga kamu supaya kamu lamar? Aduh, kayak nggak sanggup deh kalau melihat adegan seperti ini. Hati Eke meledak, menggelegar, menggelusuk-lusuk. Ih, bete deh. Manis. Adnan, Wulan itu wanita jahat. Dia melet kamu, Adnan. Sadarlah, Adnan. Pergi sejauh mungkin dari Wulan dan tantanya Syami. Wulan, kamu kenapa? Pergi dari sini, Adnan. Jauhi Wulan. Wulan kamu kenapa sih? Tante. Wulan kenapa kok tiba-tiba kayak begini? Wulan? Kamu! Adnan, Wulan kemasukan arwahnya si Manis. Apa? Keluar kamu dari Wulan. Kamu yang keluar. Kamu ngelawan saya. Keluar nggak? Adnan, pergi dari sini sekarang. Oh my,
Bawa Adnan pergi, Omai. Selamatkan dia. Adnan cepat pergi. Ayo Adnan, Kurang ajar. Dia berani membawa Adnan. Wulan! 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 Ih, Tante apaan sih kok nyiram-nyiram? Orang lagi makan kan tadi. Abis kamu dari tadi dibangunin nggak mau. Tuh, Adnan tuh. Hah? Adnan kemana? Adnan dibawa kabur sama si manis dan si setan botak itu. Aduh Tante. Aduh Tante. Tante kita harus cari Adnan Tante. Aku nggak rela kalau bisa pelet aku lepas lagi dari dia. Ayo dong. Kita harus cari di mana? Tante sendiri nggak tahu. Oh my god, hello. Tante kan dukun nih cari sendiri dong. Gimana sih? Oh ya Tante lupa, sebentar. Sebentar. Cepet, ayo. Aduh Tante gimana sih? Udah ketemu apa belum? Tante tahu di mana. Di mana ini? Ih, kena posesi. Ya TKU sama Eke. Ya nggak tahu Eke cantik, seksi, merana badai, Adnan. Ih, dasar. Aku sakit banget. Aduh, Adnan. Kenapa sih jadi pingsan segala? Dimana Manis belum datang lagi. Kayaknya harus panggil Papi nih. Papi! Aduh Papi, manja banget sih. Di calling-calling kagak nongol. Kayaknya harus pakai seribu cara nih biar dia nongol. Gutak gutik geol geol pacul pacul. Oh Papi sayang, datanglah ke Sindang. Papi. Apaan sih manggil-manggil trek-trek kayak gitu? Gak sopan bener sih jadi anak. Gudul pacul, gudul pacul. Oh dipacul, hah? Lagian ngapain sih boknya orang? Aduh Papi, dia ini pacarnya si Manis. Dia itu kena pelet Papi. Tuh kan udah pingsan. Bantuin Papi, tolong please Papi, ayo. Dipelet? Gini hari masih main pelet-peletan. Dasar manusia menghalalkan segala cara. Adnan, bangun sayang. Adnan, bangun Adnan. Kamu kenapa? Kalau memang dia benar-benar kena pelet, nanti Papi coba obatin ya. Iya Papi, capcus dong, diobatin. Pakai ngomel segala lagi ke ibu komplek. Udah burun capcus ah. Lepasin Adnan. Kamu yang harusnya melepaskan Adnan dari pelet yang kamu bikin. Capcus Manis, kita hajar dia bertahu rasa. Yuk sayang. Gak usah, buang-buang waktu aja. Aduh, Tante usir dong. Tante itu apa lagi sih? Nanti dong. Tante kalau ngeliat setan sekampung begini, Tante kan juga takut banyak banget nih. Tante, mau kabur sih? Rasain cewek gatel. Tante! Enggak. Maaf. Tante tuh gimana sih? Kenapa tadi malah ninggalin aku coba? Tante! Ih, jelas banget sih jadi orang. Kamu bisa nggak sih? Gak nyalain Tante terus. Lama-lama kalau kamu begini terus,
Tante akan membuat mulut kamu tidak bisa terbuka lagi untuk selama-lamanya. Iya. Oh, maaf ya udah iya. Maafin aku udah, jangan marah. Enggak, aku nggak mau. Lihat aja, kalau sampai kamu begitu lagi, Tante tidak akan maafin kamu. Janji ya? Iya. Terus sekarang kita gimana dong, Tan? Aku tuh nggak mau kehilangan Adnan. Sebelumnya, Tante tuh udah jaga-jaga. Makanya Tante menanamkan barang-barang guna-guna ke dalam tubuhnya Adnan. Sekarang, Tante akan aktifkan barang-barang yang ada di dalam tubuhnya Adnan. Aduh papi, pelan-pelan dong ngobatin peletnya. Kan Eka jadi tekong. Tante, kenapa sih, ada apaan? Papi, gimana Papi? Gawat, orang jahat itu benar-benar licik. Mereka sudah mempunyai rencana yang sangat-sangat rapi. Hah? Apa sih maksud papi? Mereka sudah menanam guna-guna ke dalam tubuh Adnan. Jadi pilihannya, kalau papi mengangkat guna-guna itu dalam tubuh Adnan, maka Adnan akan mati. Sekarang terserah kamu, Manis. Kalau papi angkat guna-guna ini dari tubuhnya, Adnan akan mati. Atau kalau kamu menginginkan Adnan hidup, maka guna-guna itu terus menempel di tubuhnya. Waduh, jahat banget sih nenek Tawak itu dan si Wulan. Lihat aja ya, Eka akan balas rebutan mereka. Manis, menurut Eka sih, Bella cabut Ajijah. Dengan cara itu, dia sama Adnan bisa ketemu lagi deh. Ya sayang? Enggak. Papi, biarkan aja pelet itu ada dalam tubuh Adnan. Karena aku nggak mau dia mati. Ya ampun Manis, tulus banget sih hati ya sayang. Itu dong. Papi benar-benar nggak menyangka, Manis. Kamu begitu setianya dengan Adnan. Padahal kan dunia kalian sudah berbeda. Papi, stop Papi. Papi ingat image Papi. Papi itu kan Papi yang gagah, yang bijak, jangan cengeng. Ih, Papi kan tahu kalau cengeng itu pasti Eke. Manis, kamu yang sabar ya sayang. Hidup ini emang keras. Masalahnya, aku sudah mati. Setelah mati pun, aku tetap punya masalah yang berat. Oh iya Manis, Eka lupitan nih. Kita itu udah metong ternyata.
Aduh Manis, udah dong jangan sedih terus. Gimana kalau kita menghiburkan diri aja? Gimana sayang? Udin kan? Udin gak sedih? Lumayan sih, udah enakan. Nah gitu dong. Bentar. Kamu dengar kan? Omai suara ibu menangis. Ibu. Aduh, kenapa sih? Setiap Eka ketemu orang, bawaannya mewek terus. Nggak manis, nggak si ibu. Puyeng. Hai ibu, nangis mulu deh. Tiara sangat keterlaluan. Saya kasihan sama Ibu Romlah. Tiap hari dia selalu dianiaya. Omai, gendong Tiara supaya dia lihat apa yang dilakukan ibunya buat dia. Gak Manis. Eka Olga gendong dia, nak aja. Oke, aku akan gunakan caraku sendiri. Ih, ini ngapain sih nemplok kayak perangko? Awas! Ayo ikut aku. Ya Allah, hamba tidak kuat melihat siksa dan azab yang diderita oleh anak hamba. Angkatlah siksa yang diderita dari anak hamba, ya Allah. Hamba sangat menyayanginya sepenuh hati. Jika boleh, hamba rela menanggung siksa dan sakit itu, ya Allah. Asalkan kau biarkan Tiara sehat dan bahagia. Hamba rela mati, ya Allah, demi anak hamba. Kamu lihat sendiri kan? Begitulah seorang ibu. Dia rela menderita, apalagi mati demi anaknya. Tiara. Ibu, maafkan Tiara, Bu. Ibu sudah memaafkan kamu, Nak. Ibu sayang sama kamu, Tiara. Ya Allah, terima kasih banyak. Ini adalah anugerah terindah untukku. Mbak nggak jadi gusur kuburan ini? Enggak, Pak. Maafkan kesalahan saya ya, Pak. Terima kasih Mbak. Kalau Mbak mau berkunjung ke makam ini, silakan. Saya permisi dulu Mbak ya. Ibu, maafkan kesalahan Tiara ya, Bu. Maafkan kesalahan Tiara yang gak termaafkan. Tiara malu, Bu. Tiara tidak tahu diri. Padahal ibu udah angkat Tiara sebagai anak ibu. Ibu sudah mengasihi Tiara, juga menyayangi Tiara. Tapi Tiara malah maafkan Tiara, Bu. Semoga Ibu maafin Tiara ya, Bu. Pasti. Bu Nina pasti maafin kamu, Nak. Makasih banyak ya. Kalian sudah banyak membantu keluargaku. Sekarang, saya sudah jauh lebih tenang. Semoga arwah Bu Nina tenang ya. Amin. Manis, kita berdua belum tenang dong Manis. Ya kalau tenang nggak ada si Manis dong.
Iya. Yuk, caps manis. Tante. Tan, gimana dong Tan? Masa sampai sekarang gak ada tanda-tanda Adnan kembali sih? Kalau misalnya sampai gak dilepasin sama mereka gimana? Hancur dong harapan kita. Tan, aku tuh harus nikah sama Adnan Tante. Cuma dia satu-satunya bisa bikin aku jadi diva dangdut nasional, jadi orang kaya. Tante juga mau kan? Aduh Lan, kamu tenang aja deh, percaya sama Tante. Sebentar. Adnan, kamu balik. Bulan, sebenarnya aku masih nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Hah? Karena aku sama sekali nggak inget apa-apa. Oh, enggak, udah. Kamu masuk dulu aja, aku tenangin diri kamu sampai kamu benar-benar tenang, oke? Nggak usah mikirin kayak gitu ya. Adnan, aku yakin suatu hari cinta kita akan menang. Karena kekuatan cinta kita begitu sangat mendalam. Itu Abun, teman SMA aku. Ngapain dia? Ayo kita ke sana, Omai. Ayo manis. Abun, kamu ngapain? Gimana, Mbak? Apa saya bisa secepatnya dapat keturunan? Minum, Mbak. Dedaunan air perasan ini curahkan akan menjadi subur. Ini pasti kerjanya orang tuanya Munaro. Manis, tunggu Manis. Cari orangnya, oke? Jangan. Orang tuaku seperti itu, pasti mereka menyudutkan kedua orang tuaku. Mereka bilang kalau aku gentayangan.